Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Reni Irwan. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kali ini aku mau sedikit bercerita. Ya, flashback ya, kembali ke pengalaman aku yang dulu aku kerja di Timur Tengah. Mau sedikit berbagi lah, ya berbagi perbedaan pekerjaan atau ya keadaan juga ya antara Singapura dan Saudi Arabia. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa di subscribe dulu channel ini, di share, di like dan komen. Bunyikan lonceng notifikasinya ya agar kalian tidak ketinggalan setiap berita terupdate dari channel Reni Irwan. Ya teman-teman, jangan di skip juga ya. Kalau bisa tonton sampai akhir video ini agar kalian tidak salah paham dengan setiap video dan penjelasan yang aku jelaskan. Oke, jadi kita mulai ceritanya. Ya, perbedaan pekerjaan ya, pekerjaan, situasi dan lain sebagainya antara Singapura dan Saudi ya, salah satunya adalah syarat kerja. Syarat kerja ke Saudi itu ya cukup terbilang sangat mudah ya, karena ke Saudi itu tidak harus kita mempunyai ijazah atau KTP atau KK. Kenapa begitu ya? Karena ibaratnya ke Saudi itu asal mau aja, asal niat kita mau kerja, kita bisa masuk ke PT dan ya bisa diterima lah. Itu kebanyakan ya, tapi ya nggak tahu juga sekarang. Kalau dulu ya kebanyakan begitu, meskipun nggak punya ijazah, nggak punya KTP, nggak punya kakak, kita daftar aja ke sponsor kayak gitu, terus nanti sponsor yang usahain semuanya. Berbeda dengan syarat kerja ke Singapura. Nah, kalau ke Singapura itu kita memang harus ada KTP, harus ada KK, harus ada ijazah. Ijazah aja minimal ya SMP lah ke Singapura. Kalau yang nggak punya ijazah, misalnya lulusan SD kayak gitu ya nggak bisa diterima, kecuali kalau ada bantuan, yaitu seperti yang saya bilang, ada bantuan dari sponsor. Jadi kita itu menggunakan dokumen palsu untuk daftar ke PT ya, atau ke agensi di Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada gaji. Nah, jadi waktu saya 2004 itu gaji tuh 600 rial, sekitar 1.200.000. Nah, di sini pun sama, di Singapura pun gaji nggak terlalu besar seperti sekarang ya. Ada teman saya, sebelum saya bikin video ini saya klarifikasi dulu ke teman-teman gitu ya, minta jawaban gimana perbedaannya, gimana. Jadi kalau kata teman-teman saya itu waktu tahun 2004-an kayak gitulah, gaji itu sekitar 200 sampai 300 dolar ya, 220 kayak gitu sampai 300 dolar. Jadi kalau uang Indonesia itu ya sekitar 2 juta atau 3 jutaan sih, sama aja seperti sekarang ya. Bedanya kalau sekarang kan di Saudi 1.200 real, di Singapura itu 550 dolar sampai 500 dolar sampai 550 dolar. Duh ya Allah, ngomongnya kacau terus, kayak terburu-buru. Ya, jadi tetap aja sampai sekarang perbedaan antara Saudi dan Singapura itu nggak beda jauh ya, paling beda tipis ya, hanya 1 juta atau 1,5 juta seperti itu. Terus yang ketiga dari makanan ya. Kalau dari makanan ya ini sangat jauh berbeda. Kalau di Saudi ya itu terjamin kehalalannya, karena emang di sana kan ya negara mayoritas muslim ya, pasti ya, bukan negara mayoritas muslim tapi di sana memang negara muslim. Jadi pasti semua yang di sana itu ya
makanannya halal. Lah terus ya selain itu ya, kayak di Saudi itu orangnya loyal. Setiap rumah itu makanan itu banyak banget. Kayak saya waktu dulu majikan saya itu kayak kulkas aja itu sampai 3 kulkas ya. Satu buat buah-buahan, satu ya kayak buat jus dan lain-lain gitu. Terus satunya lagi buat daging. Majikan saya dulu. Terus kayak isinya itu penuh terus ya. Setiap 1 minggu 1 kali itu belanja penuh terus. Makanan di sana itu nggak pernah kurang istilahnya. Buah-buahan aja saya dulu kalau ingat gitu, 1 minggu ganti, 1 minggu ganti. Ya Allah, kata saya, ini buah-buahan masih seger, masih bagus, disuruh dibuang gitu kan. Kata saya kalau mikir gitu ya, kalau emang dekat sama rumah saya anterin ke rumah, kata saya gitu. Mikir sampai segitunya, itu saking banyaknya dulu majikan saya di rumahnya itu buah-buahan, makanan kayak apel, jeruk itu pasti nomor 1 di sana itu ada. Itu ibaratnya makanan wajib ya, makanan pokok lah, pasti selalu ada. Tapi setiap minggu datang yang baru, nanti yang lama itu dibuang. Tapi setelah aku di sana lama, ya bilang gitu kan, sayang kalau dibuang. Di sini memangnya nggak ada orang yang kekurangan apa gitu kan, kayak di kita ada orang kurang mampu gitu. Nah setelah itu majikan itu nyari gitu kan, nyari orang yang emang benar kurang mampu. Nah akhirnya setiap 1 minggu 1 kali itu aku lama di sana itu nggak dibuang sama dia, jadi dikasihkan ke orang yang kurang mampu itu. Tapi di Saudi ya, yang namanya orang kurang mampu itu tetap dia itu mempunyai rumah, mempunyai mobil, mempunyai kendaraan di sana. Berbeda sama orang yang tidak mampu di kita. Kalau di kita tidak mampu ya tidak mampu. Jangankan buat beli mobil, kadang buat makan aja ya susah. Nah itu namanya orang nggak mampu kalau di kita. Kalau di Saudi bukan begitu. Sedangkan kalau di sini ya perbedaannya, kalau di sini di Singapura ya rata-rata aku nggak ngebahas tentang keadaan pekerjaan aku di sini atau makanan di dalam rumah ini, nggak ngebahas itu. Tapi yang aku tahu ya rata-rata di Singapura orangnya itu pada perhitungan sama makanan itu. Atau dibilang pelit ya enggak, tapi apa namanya ya, di sini kan kebanyakan vegetarian. Yang namanya perempuan di sini tuh kebanyakan vegetarian. Jadi kayak makanan itu nggak terlalu banyak lah di kulkas itu. Jadi makanan itu cuma hanya yang penting-pentingnya aja. Kadang yang saya tahu ya, ini kan pengalaman pribadi saya di sini. Terus saya juga sharing-sharing gitu sama teman-teman. Dia bukan hanya tempat aku kerja aja gitu di sini. Makanan tuh ya cuman sedikit diatur-atur gitu. Jadi pagi masak apa segini, misalnya kayak apa ya, yang bisa dibagi-bagi tuh. Ya misalnya ini aja di sini kayak mushroom atau jamur kan, di sini jamur tuh segede gini. Nah nanti itu dibagi 2 buat 2 kali masak. Ibaratnya kayak gitu. Nah terus kayak masak nasi aja 1 cup buat berapa orang kayak gitu. Kalau ada sisanya buat nanti sore lagi. Di sini tuh makan orangnya nggak pada terlalu suka makan gitu. Jadi kayak nasi aja sedikit-sedikit, terus lauknya sedikit-sedikit. Kalau di Saudi kan nasi aja sampai banyak kayak gitu, ibaratnya ya bisa dibilang mubazir lah. Tapi di sana ya memang loyal orangnya ya. Kadang ya bagi-bagi sana kemana-mana gitu kan orang di sana itu. Terus yang keempat, pekerjaan ya. Ini kayak pekerjaan di sana gimana ya? Ya pekerjaan sih sama aja ya, capek atau enggaknya. Ibaratnya ngurusin anak, ngurusin rumah, masak dan lain sebagainya. Yang namanya pekerjaan kan semuanya sama ya, capek. Terus ya kadang majikan cerewet kayak gimana, mau di Saudi mau di Singapura ya itu tetap sama. Cuman bedanya ya kayak rumah, pekerjaan dalam rumah. Kalau di Singapura kan rata-rata ya rumah itu kecil-kecil, karena di sini kan kebanyakan itu rumah susun.
berbeda dengan di Saudi yang gede-gede gitu. Di Saudi kan jadi rumah itu satu-satu, terus kayak halaman rumah itu sampai 3 tingkat kayak gitu. Kalau di sini kan jarang rumah yang gede. Di sini rumah rata-rata ya apartemen, terus rumah susun. Soalnya kan Singapura negara kecil, jadi kalau rumahnya kayak di Saudi itu gede-gede, ya orang nggak punya lahan gitu, nggak ada lagi lahan di Singapura. Berbeda sama Saudi ya, emang negaranya juga negara gede, terus ya penduduknya sedikit. Di sana aja masih banyak tanah kosong istilahnya kayak gitu. Apalagi ya kekurangan dan kelebihan mungkin ya, kayak di sana karena di Saudi kan mayoritas muslim, kita juga sebagai muslim buat ibadah enak. Apalagi kayak saya waktu ke Saudi yang kedua, enaknya itu saya tinggal di Jeddah ya, dulu itu di Nuza, Hayanuza ya kalau nggak salah, ya Hayanuza lah, dekat sama airport itu, dekat pasar Al-Bawadi namanya. Jadi kalau setiap hari Kamis malam Jumat itu aku tuh pergi ke Mekah untuk umrohan bareng sama majikan. Jadi setiap Kamis malam Jumat jam 3 lah, setiap jam 3 kayak gitu, jam 3 subuh pergi ke Mekah gitu kan. Jadi dari Jeddah itu ke Mekah itu sekitar 2 jam dulu itu. Sekarang jam 3, kadang jam 2 perginya, jadi nyampe sana tuh jam 4, mau ngejar sholat subuh. Nanti habis sholat subuh kita umrohan bareng, nanti jam sekitar ya selesai umroh lah sekitar jam 7-an kayak gitu, baru pulang lagi ke Jeddah. Nah enaknya tinggal di Saudi itu kita bisa ibadah kayak gitu ya, bisa umrohan. Bahkan saya juga sempat berhaji di sana waktu saya di Jeddah, karena deket ya, saking deketnya gitu kita bisa haji, izin sama majikan kita mau pergi haji. Terus ya kalau di Singapura kayak di sini ya alhamdulillah juga sih, majikan aku meskipun Cina dia ngerti. Jadi aku di sini ya masih bisa ibadah lah, masih bisa sholat. Aku juga setiap Ramadan ya puasa gitu, sholat cuman apa ya, kayak sholat itu belentang-belentang atau nggak sampai 5 waktu lah. Jadi sholat itu ya kadang sholat, kadang enggak gitu. Enggak apa ya bukannya kita ngejual ibadah kita, cuman kan ya kita kan di sini kan sambil kerja, terus kan bukan ngikut orang muslim juga, jadi nggak tahu kadang waktunya kita sholat kita lagi sibuk lagi kayak gimana kayak gitu. Sedangkan kan kalau waktu di Saudi itu waktunya sholat ya udah sholat gitu kan, ngerti pasti kan itu waktunya sholat, kita istirahat buat sholat dulu, itu nggak apa-apa. Kalau di sini kan enggak, jadi nggak ada waktu buat ibaratnya ya kita misalnya lagi jam masak nih jam 12 ada duhur ya, kita ngambil dulu sholat duhur kayak gitu. Di sini tuh nggak ada waktu kayak gitu, karena aku aja jam 12 itu ya dari jam 10 itu lah, minimal dari jam 10 sampai jam 2 jam 3 kayak gitu, itu tuh lagi sibuk-sibuknya. Ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti lah gitu tentang apa yang kita kerjakan ya meskipun sholatnya masih luntang lantung kayak gitu, masih nggak fokus gitu ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami karena mengejar dunia. Nggak tahu lagi mau cerita apa lagi ya. Selain itu ya di Singapura itu ya kayak banyak peraturan. Di sini tuh terlalu banyak peraturan ya, karena memang terkenal dengan negara 1001 macam peraturan. Meskipun negara Singapura itu ini negara terbuka, tapi ya memang banyak banget aturannya di sini tuh. Makanya kayak teman-teman saya yang ex Taiwan atau Hong Kong, mereka juga bilang kok beda banget gitu sama Taiwan atau Hong Kong. Di sini emang benar-benar
peraturannya tuh majikan itu kayak gimana di sini. Ya nggak bisa diceritain lah. Untuk teman-teman yang memang bekerja di Singapura, misalnya kalian udah ex Taiwan atau ex Hong Kong, kalian udah tahu sendiri gimana perbedaan Singapura dan negara yang lainnya. Begitupun untuk teman-teman yang udah bekerja di Saudi atau Timur Tengah lainnya, datang ke Singapura pasti perbedaannya sangat jauh. Sama seperti saya juga ngerasa banget gitu perbedaannya dengan negeri sebelumnya. Ya teman-teman, berhubung ini udah malam, jadi ceritanya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.